Sebut aja namanya Rina. Di cerita ini, Rina umurnya 23 tahun, dan ini tahun 2016. Rina ini kuliah di jurusan komunikasi, dan ngekosnya gak jauh dari kampusnya. Nah by the way, Rina ini ngekos di daerah yang masih di daerah Jakarta, dan kosannya Rina ini campur cewek cowok gitu. Kejadian horornya itu terjadi waktu pas awal banget mau bulan Ramadan, jadi ini hari pertama puasa. Jam 6 kurang, Rina tuh sama temannya bertiga cewek-cewek gitu niatnya pengen beli makan. Sama buat makanan sahur, dia belilah lauknya. Nah mereka ide buat makan di bawah pohon besar, dekat taman gitu. Jadi di dekat kosan dia, ada taman, mau makan di sana mereka, habis beli makanan buat sahur. Mereka nyampe di taman dekat kosan mereka makan sambil ngobrol, dan akhirnya bereslah makannya. Nah habis makannya beres, mereka gak langsung pulang, mereka kayak main ayunan dulu, sambil ketawa-tawa gitu, dan posisinya, ini jam 6 sore, sebentar lagi azan mau berkumandang, tapi mereka masih main di taman. Nah tiba-tiba, jadi ada temannya Rina bawa botol, kayak tumbler gitu. Dia taruh kayak di tanah, nah itu, gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba tumblernya jatuh, padahal airnya masih penuh. Di situ Rina sama teman-temannya kayak mikir, gak mungkin jatuh gitu, kan gak ada angin. Ditambah lagi tumblernya berat, kenapa tiba-tiba jatuh? Nah akhirnya ada temannya Rina mau pulang, pas banget juga ditelepon sama cowoknya, suruh balik gitu. Pas mereka mau balik, ada nih satu orang cowok lagi ngelintas di depan mereka, dan nanya ke Rina dan teman-temannya, udah azan lu pada gak balik? Nah mereka cuman bilang, iya ini pengen balik kok, kita balik yuk. Nah mereka balik tua, berempat jadinya sama si cowok ini. Pas mau masuk kosan, mereka bertiga kayak gak langsung cuci muka, gak langsung cuci kaki, gak langsung mandi gitu. Mereka langsung baring di kasur, dan BTW mereka ini gak pisah kamarnya. Mereka abis makan masuk ke kamarnya Rina. Nah tadinya mereka juga niat mau tarawih, tapi karena hujan terus mager, dan ada temannya Rina yang lagi halangan, akhirnya mereka jadi gak tarawih. Jadi mereka gabut, main HP, nonton TV, terus juga mereka kayak main film Friends sama cowoknya masing-masing. Tiba-tiba, pas Rina ini sama cowoknya lagi main film dan gitu, cowoknya Rina ngomong di film Rina, kamu di mana? Kok ada suara nenek-nenek? Nah di situ posisinya, itu jam 9 malam, terus Rina bilang kayak, gak ada apa-apa kok, gak ada nenek-nenek juga. Rina langsung ngasih tahu ke temen-temennya, kalau misalnya, emang ada nenek-nenek suaranya. Direkam lagi tuh, omongan Rina, terus dikasih taulan ke temen-temennya. Nah pas temen-temennya dengar, mereka dengar ada kayak suara nenek-nenek ngomong gitu. Nah karena Rina penasaran, akhirnya Rina denger lagi, kiriman fan dia ke cowoknya, dan ternyata bener, Rina akhirnya denger, kalau ternyata di fan itu, ada kayak suara nenek-nenek. Nah bahkan, selesai Rina matiin fan-nya, dia dengar, kalau dari bawah tempat tidurnya dia, itu ada suara nenek-nenek, persis banget kayak suara di fan. Nah Rina refleks buat ngecek ke bawah kasurnya, karena di bawah kasurnya, gak ada apa-apa, kosong aja gitu. Tapi dia dengar kok ada suara orang. Pas Rina ngedeketin kepalanya ke bawah kolong kasur, terus dia nengok ke kolong. Tiba-tiba di bawah kolong kasurnya itu, ada kepala nenek-nenek, yang lagi melototin Rina. Jadi Rina sama nenek-nenek itu bener-bener tatap-tatapan gitu. Rina kaget, dia teriak, dan temen-temennya jadi bingung, kenapa Rina tiba-tiba teriak. Temen-temennya langsung nyoba nengok ke bawah kasurnya dia juga, tapi gak ada apa-apa. Temen-temennya gak lihat apa-apa, kosong. Rina langsung bilang ke cowoknya, dan dia ngasih tahu kalau di kamarnya ada setan. Cowoknya Rina langsung bilang ke Rina, suruh cuci-cuci, suruh mandi, baca doa. Dan jangan pernah dengerin fan itu lagi, fan yang ada suara nenek-nenek itu ya. Akhirnya Rina ikutin saran cowoknya, dia mandi dulu, dan temen-temennya Rina pun juga. Jadi coba nenangin Rina lah, karena temen-temennya tahu kalau Rina ketakutan banget. Nah cuman, gangguannya tuh gak cuman di situ aja, belum berhenti di situ. Pas Rina mau mandi, kan disuruh cowoknya mandi. Pas udah di kamar mandi sendirian, tiba-tiba keran kamar mandinya mati sendiri. Nah Rina coba puter-puter kerannya, tapi airnya gak keluar. Paniklah si Rina, dia puter-puter lagi. Nah pas kerannya kebuka, ternyata airnya keluar, tapi ternyata bukan air. Itu bau amis banget yang keluar dari kerannya Rina itu, ternyata darah.
dan kayak ada lendir-lendir gitu. Rina langsung teriak lar, refleks dari kamar mandi, dan teman-teman panik. Rina kenapa? Digedor-gedor sama temen-temennya. Rina lu kenapa? Rina lu kenapa? Gak apa-apa kan? Keluarlah Rina dari kamar mandinya. Nah mereka langsung bertigaan di kasur Rina, sambil Rina ceritain, kenapa tadi di kamar mandi. Nah pas mereka bertiga lagi ketakutan, tiba-tiba mereka bertigaan, kayak denger suara orang nyakar-nyakar lemari kayu gitu. Mereka langsung refleks, ngeliat ke arah sumber suara, ke arah lemari itu. Ternyata di atas lemari itu, ada sosok nenek-nenek yang lagi duduk sambil cekikikan dan kayak nyakar-nyakarin lemarinya gitu. Jadi akhirnya mereka bertiga ngeliat ada sosok nenek-nenek itu. Di situ Rina sama temennya takut banget. Dia langsung keluarlah dari kamar Rina dan masuk ke kamar temennya. Pas udah masuk kamar temennya Rina, mereka jadi rada tenang. Karena mereka mikir ya udah, gak ada gangguan lagi. Karena udah gak di kamar Rina. Akhirnya sekitar jam 10-an malam mereka tidur. Karena mereka takut, dan mereka tidur sekasur bertiga. Mereka mutusin buat selimutan gitu. Nah, tapi sekitar jam 12-an malam tiba-tiba selimut mereka kayak kebuka sendiri. Kayak ada yang narik, dan jendela kamar temennya Rina ini tiba-tiba kebuka sendiri. Nah angin malam kayak langsung nembus masuk ke dalam kamar temennya Rina, dan makin bikin tempatnya dingin. Karena ada suara kayak gitu dan karena kedinginan, dia berdiri tegak di depan jendela, dan Rina matanya merem, tapi sambil baca-baca Al-Quran, dan pas dipegang sama temannya Rina. Ternyata kayak ada yang aneh gitu, karena Rina merem, tapi Rina genggam tangannya sendiri kencang banget sampai kulitnya kebuka, kayak tekan tangannya sendiri pakai kuku. Temannya coba goyang-goyangin Rina, tapi Rina diem aja. Dia cuma komat kamit doang. Dia gak ngomong apa-apa, gak gerak apa-apa juga. Di situ satu temannya Rina beraniin diri, ngebisikin Rina dan ngomong kayak, ayo Rina kita baca ayat kursi bareng-bareng. Ayo Rina kita baca Rina, kita baca Rina. Akhirnya bertiga baca ayat kursi, bareng-bareng bertigaan. Nah pas mereka baca ayat kursi, tiba-tiba pas mereka baca ayat kursi, jendelanya ketutup. Nah pas banget jendelanya tutup, Rina langsung lemes dan jatuh, kayak pingsan tapi bukan yang hilang sadar. Temen-temennya Rina langsung gotong Rina, dan ngebawa Rina ke kasur. Dan dia nenangin Rina dan nanyalah, Rina lu kenapa? Lu ngeliat apa tadi? Rina sambil lemes cerita, dia kayak ngeliat ada sosok nenek, dan sosok nenek ini gangguin Rina lagi. Dan Rina juga bilang, pas di posisi itu perut Rina sakit banget. Dan rasanya kayak asam lambungnya naik gitu, perutnya perih banget, sakit banget, sampai perutnya melilit. Nah Rina cerita sambil megangin perutnya aja, karena selama 5 menit, 10 menit perut dia tuh masih sakit banget. Teman-teman langsung menangin Rina dan ngasih minum, biar Rina tenangan gitu. Dari jam 12-an malam, sampai sekitar jam 4-an pagi, mereka gak tidur. Mereka cuman bengong doang, baca-baca Al-Quran, sampai gak berasa tiba-tiba waktunya sahur. Karena udah jam 4 pagi, akhirnya mereka coba tenang, terus mereka sahur, habis sholat, barulah mereka tidur. Untungnya pas mereka tidur, bangun-bangun udah gak ada gangguan sama sekali. Nah kebesokan harinya, mereka ke kampus tuh bertiga. Pas mereka nyampe kampus, Rina ceritalah ke temennya, dia habis ngalamin kejadian horor gitu di kosannya. Nah ada satu cowok yang negor mereka pas mereka lagi di taman. Inget gak lu kan gue bilang ada satu cowok gitu kan? Pas lagi nih lintas, dia cuman bilang, cowok ini, pasti lu digangguin kan? Kok dia tahu? Nah Rina bingung, kok cowok ini tahu dari mana gitu kan? Rina nanya lagi, lu dari mana? Nah si cowok ini bilang, soalnya pas pulang, dia ngeliat kayak ada sosok yang ngikutin Rina. Karena tadi Rina bilang mereka bertiga doang kan? Tapi cowok ini bilang, dia ngeliat berempat, kayak di tengah dia itu ada kayak temannya Rina. Nah tapi Rina bilang, gak ada temen yang disebutin sama si cowok ini, itu lagi di kamarnya, dan ke taman cuman bertiga doang, kayaknya sosok yang nyerupain si temannya Rina itu. Itu sebenarnya sosok nenek-nenek itu. Sosok nenek-nenek itu adalah sosok penunggu di pohon besar yang dekat taman, dan dia itu yang mengikutin Rina. Karena pas sudah maghrib, azan berkumandang, Rina dan teman-temannya bukan yang masuk ke kosan, malah main, malah ketawa-tawa.